cerita sedikit lah sebelum masalah resmi-resmi ya. Saya sebelum dengan Pak Muhammad Ali berangkat tahun 2023. Bapak Ibu di Mekah dan Madinah, saya sengaja pakai baju ini biar Bapak Ibu tidak asing. Nanti orang-orang yang akan membantu Bapak Ibu di Mekah maupun di Madinah kan pakai baju seperti inilah. Cuman bedanya yang ke 2023 Pak, kali yang Bapak Ibu 2025. Itulah bedanya. Warna bajunya sama dan rompinya warna hitam. Dan baju ini baju kebanggaan bagi saya yang saya simpan terus Pak. Karena berangkat haji tidak mudah, apalagi menjadi seorang petugas, ketua kloter, memimpin kalau 450 jamaah, paling sedikit 365 jamaah. Kalau bukan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, mustahil kita bisa melaksanakan amanah yang seperti itu dalam waktu yang sama, ya, momen yang sama, tujuan yang sama, dan harus saya kalau masuk dusun, memang dusun kan dari dusun dia di dusun, orang tak jadi dia meninggal. Jadi kalau kamu nak percaya omongan, boleh, tapi wajib melapor dengan paling tidak dengan ketua umum, ya, paling tidak dengan ketua RU. Dan ketua RU itu pacak melapor dengan ketua rombongan, ketua rombongan itu pacak melapor dengan ketua kloter. Jadi uang tak nalar. Karena kalau sudah 1 kali 24 jam Bapak Ibu tidak pernah terima di hotel, itu tidak lapor. Itu merepotkannya gitu. Kalau dilapor ke muasasah di Arab Saudi ya, jadi harus melapor. Itu yang kedua, ya. Kemudian lagi ketika kita tidak berangkat, ya, kami dari Pemkab ya, Pemkab Mataram, insya Allah nanti akan mengadakan ini Pak ya, akan mengadakan pertemuan khusus ya, manasik. Dikatakan manasik ya tidak ya, pengarahan pembinaan khusus. Langsung di situ deh, langsung ya. Tambah lagi, dapat ya. Gak usah pakai gelas apa. Jadi dari Pemkab Mataram Bapak Ibu ya, insya Allah nanti setelah selesai seluruh rangkaian manasik yang diadakan oleh Kementerian Agama, kita nanti adakan pembinaan dan pengarahan dari Pak Bupati. Ya, jadi seluruh Bapak Ibu jemaah kalau hadir Kabupaten Nusantara kami undang, dan nanti ada lagi pemateri khusus untuk memberikan bekal pengetahuan kepada Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti juga dari Pemkab ada ruang sakunya, ya. Ruang saku. Jadi Bapak Ibu jangan jenguk nilainya, ya. Naik dah Ji. Jangan jenguk nilai kasih. Ibarat atau mesin untuk jangan kita buat selapang-lapangnya. Dan itu sudah saya pesan bis yang kita siapkan bis gede, seat tempat duduknya cuma 21. Seharusnya 21, bukan yang 22 lagi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Wa Muhammad. ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi acara akan segera kita mulai. Karena itu kami mohon perkenan Bapak dan Ibu sekali lagi untuk dapat mengecek kembali perangkat telekomunikasi Bapak Ibu bawa. Karena tumpah darahku, aku berdiri kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang ku cinta, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Salam dan kesehatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salam dan salam kita sanjungkan kepada suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa berjumpa dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional tahun 2025 1446 Hijriah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Latif. Kemudian juga segenap jajaran Direksi Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum. Dan kemudian ada juga yang hadir pada kesempatan hari ini adalah segenap pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama. Dan juga para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama. Dan yang terakhir silakan. Tentu saja para jamaah calon haji Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua para jemaah calon haji mendapatkan haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ada kayu bobo lagi. Susah kita jauh ke mana? Kojek ke Ketalan, Mak. Acar kalau jalan. Duduk lah pakai tuli kan. Ini kursi. Lagi. Amirul Hajj Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Tepuk tangan Pak, monggo. Yang saya hormati Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang bertanggung jawab penuh terhadap persiapan haji pada saat ini. Tepuk tangan juga buat beliau. Tentu yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pejabat eselon 1, eselon 2 dari Kementerian Agama maupun mitra Kementerian Agama. Tadi disebutkan ada dari Bank Syariah Indonesia dan para mitra lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu yang paling berbahagia seluruh jamaah haji yang hadir di asrama haji Jakarta maupun jamaah haji yang hadir di seluruh Indonesia melalui daring yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji dari seluruh Indonesia akan menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Amirul Hajj Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan siang hari ini saya mewakili Badan Penyelenggara Haji mengucapkan terima kasih dengan sangat terhadap semua upaya dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Kegiatan manasik haji kali ini menjadi salah satu simbolisasi penting bagi penyelenggaraan haji ke depan. Mengapa penting? Karena manasik haji ini, Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, bukan hanya memberikan kesiapan dan persiapan kepada calon jamaah haji secara syariat, namun juga memberikan kesiapan dan mempersiapkan kesiapan secara teknis. Secara syariat tentu ada bimbingan manasik terkait dengan fikih-fikih haji. Secara teknis juga ada manasik yang membimbing Bapak Ibu sekalian supaya siap dan bisa menjalankan seluruh prosedural ibadah haji, baik nanti dimulai di tanah air sampai dengan seluruhnya dilaksanakan di Saudi Arabia. Bapak Ibu sekalian,
kami dari Badan Penyelenggara Haji sadar betul jamaah haji Indonesia itu isinya beragam sekali. Bahkan banyak jamaah haji kita setelah kami berkeliling yang mungkin ini adalah kali pertamanya naik pesawat. Bahkan mungkin ini adalah kali pertamanya keluar daerah, bahkan keluar negeri. Apalagi kalau di sini sebagian besar dari Jakarta yang hadir di asrama haji Jakarta. Mungkin sebagian besar sudah pernah melaksanakan umroh, atau sudah pernah naik pesawat, atau sudah pernah keluar negeri atau keluar daerah. Tapi coba kita cek Pak Menteri, Bapak Ibu nih jamaah, kira-kira coba yang belum pernah naik pesawat angkat tangan. Ayo jangan malu-malu Pak. Yang belum pernah naik pesawat angkat tangan Pak. Oh, tadi malu-malu pas ada satu naik. Yang belum pernah naik pesawat angkat tangan Pak Bu. Nanti pengaruh loh, nggak tahu nanti pembimbingnya. Ayo yang belum pernah naik pesawat angkat tangan. Wah, kalau Jakarta sebagian besar sudah pernah naik pesawat. Karena Pak Menteri Amirul Hajj ada kasus orang di kampung saya Pak, dari Barus, Tapanuli Tengah. Karena pembimbingnya menyebutkan Bapak Ibu nanti kalau kita niatnya tidak tulus naik haji, tidak ikhlas, pasti ada perbuatan atau ada kejadian-kejadian yang menyebabkan kita seperti dihukum. Orang kampung saya ini Pak, pas mendarat di Tanah Suci, kemudian semuanya diangkat, semuanya berdiri Pak. Semuanya berdiri, ayo turun. Orang kampung saya ini gak bisa berdiri Bu. Dia nangis kejar-kejarnya Pak Menteri. Dia gak bisa berdiri. Karena dia merasa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak bisa berdiri sampai sebegitunya. Berarti di alam pikirnya dia dihukum luar biasa. Karena ketika sudah mendarat, jamaah lain sudah berjalan keluar, dia tidak bisa berdiri. Dia nangis. Barulah kemudian pramugari yang agak cantik datang, dia bisa berdiri. Kenapa? Dia nggak bisa berdiri gara-gara seatbeltnya belum dibuka. Maka nanti hati-hati Bu, terutama yang dari daerah-daerah, hati-hati. Makanya hal-hal teknis itu penting. Bahkan latihan toilet di mana itu penting. Bahkan latihan kapan kita pakai pakaian A, B, C, D sebagainya itu penting. Dan yang paling penting tadi juga disampaikan Pak Dirjen, istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagian besar yang ikut ini, dan saya ikut mendoakan mudah-mudahan jamaah haji dari seluruh Indonesia yang hari ini hadir itu tetap sehat dan bugar. Kedua, Bapak Ibu sekalian, Amirul Hajj, salam. Selamat menunaikan ibadah haji, pengobat rindu semua umat Islam. Ada 50 lagi nih Pak, tunggu ya. Embun pagi ini jatuh perlahan, disambut mentari menyinari bumi. Pergi haji dengan keikhlasan, semoga menjadi haji yang mabrur nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasaruddin Umar MA
sekaligus penerimaan Rektor MURI tentang bimbingan manasik haji serentak terbanyak. Kepada Bapak Menteri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahidul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati wakil kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia, sahabat saya Dr. Adil Azhar Marinta. Yang terhormat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Adinda Dr. Hilman Latif. Yang saya hormati Dirjen SDM Kesehatan Dr. Yuli Bariadi. Yang saya hormati Dirut Bank Syariah Indonesia. Yang terhormat para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama dan di seluruh Indonesia, para kanwil. Di sini juga hadir para staf khusus dan tenaga ahli tenaga agama Republik Indonesia, seluruh para calon jamaah haji di seluruh Indonesia. Bermula ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, kita sangat kenal, untukkan sama kalian wa biblan ur fahalatul khalqa tabi'ar. Aku pada mulanya itu adalah gudang yang tersembunyi. Aku mencintai untuk mengetahui diriku sendiri, lalu aku menciptakan makhluk untuk memahami, mengetahui diriku. Nah, di sini sangat masyhur. Jadi ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dari awal ingin menciptakan makhluk ketika masih pada saat itu sendirian. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Hai iblis, kenapa enggak mau sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku, tangan maskulin, tangan feminin, satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan handmade-nya Allah. Jadi manusia itu handmade-nya Allah. Khalaqtu bukan khalaqna. Kenapa enggak mau sujud? Dia akan diciptakan dari tanah yang jorok, saya diciptakan dari api. Ya. Jadi angkutan, apakah itu termasuk ya istikbar atau ala-ali mengangkat diri tinggi? Istikbar artinya sombong, itulah iblis. Masa saya sujud kepada Adam dari tanah jorok, saya dari api. Ada teman saya, Pak Limubi di Makassar, dokter. Itu karena iblis sudah tahu kimia.
Kalau iblis tahu ilmu kimia pasti mau sujud, karena komposisi kimia api itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan komposisi kimia yang terkandung dalam tanah. Ya. Jadi malaikat itu juga diajak di awal. Jadi Bapak Ibu jamaah haji, setelah pulang tanah haji nanti jangan takut berdialog siapapun, karena itu tradisi Tuhan. Ya. Kita lihat Nabi diajak berdialog, semuanya dialog. Tapi yang membuat Allah sedikit agak apa ya, dari gaya bahasa yang digunakan ketika malaikat mengatakan lanjutan dari ayat itu, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Tadi protesnya, kenapa kau menciptakan pendatang baru langsung dilantik jadi khalifah? Iya. Padahal dia nanti akan merusak lingkungan dan menyebabkan pertumpahan darah. Sementara kami para malaikat ini nusabbih, senantiasa bertasbih, memuji Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskan Engkau. Nah, jadi itu ada semacam unsur menepuk dada sebagai ahli ibadah. Nah, itu yang tidak disukai oleh Allah. Itu disebut dengan al-alin, mengangkat dirinya sebagai orang yang bermartabat tinggi secara spiritual. Sedangkan iblis mengangkat dirinya sebagai makhluk yang lebih tinggi dari segi biologis. Dua-duanya ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu iblis jatuh ke bawah ke lembah neraka, dilaknat. Malaikat pun juga jatuh, Bapak Ibu. Maaf para malaikat, kita baca ayatnya, pemahaman kita seperti itu. Tadinya malaikat itu memenuhi arasy di sekitar istana Tuhan, tapi begitu mempertanyakan dan mengangkat dirinya lebih tinggi, maka 40 hari malaikat itu tidak disapa oleh Allah. Menyesal malaikat, menepuk dada sebagai ahli ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hebat apapun dirinya sebagai ahli ibadah, jangan menepuk dada sebagai ahli ibadah. Itu namanya al-alim. Jatuhlah malaikat itu ya setelah 40 hari bertawaf, dan inilah ibadah pertama secara fisik visual hamba Allah, tawaf. Jadi tawaf itu adalah ibadah yang paling pertama, Bapak Ibu sekalian. Turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Jadi Allah menciptakan taman mininya aras, malaikat disuruh turun, disitulah para malaikat melakukan tawaf. Dan ketika Adam dan Hawa pun juga diciptakan, ikut juga bertawaf di situ. Dan ketika Nabi Adam nanti juga melakukan pelanggaran, yang paling pertama diminta oleh Allah oleh Nabi Adam dan Hawa, bukan minta makan, bukan minta pakaian, bukan minta minum, tapi minta rumah pertobatan. Ini dalam nafsi, ya Allah, kami menganiaya diri kami sendiri, melanggar petua-petua, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Semua Anda boleh lakukan kecuali satu, jangan mendekati buah kurdi. Namanya pengantin baru menikmati surga, digoda oleh iblis. Adam, tahu nggak itu buah kurdi itu dari akar kata khala dan abadi, pohon keabadian. Kalau kamu makan buah kurdi itu, kamu akan abadi di surga. Sementara Allah merencanakan untuk memindahkan kamu di bumi penderitaan, meninggalkan langit kebahagiaan ini. Tidak, kata Adam. Putus asa iblis, dia goda istri Mbak Hawa. Tahu nggak? Kenapa kamu bilang makan itu? Allah akan menundukkan Anda di bumi penderitaan. Berkeringat, belum tentu dapat makanan rezeki. Di sini kan enak, tanpa ada keringat. Makan apa kita banyak enak di sini. Ya akhirnya dalam riwayat itu juga ya kombinasilah Adam dan Hawa tertarik dengan provokasi iblis itu. Maka setelah dia bukan saja mendekati tapi makan buah kurdi itu,
Setelah makan brokoli, badat selahuma soal pakaiannya terbuka, telanjang gitu. Nah, jadi lalu apa selanjutnya? Ihbitu jami'an. Turunlah kalian ke dalam bumi penderitaan. Tertaparlah di bumi. Setiap saat. Bapak Ibu sekalian, jadi Ka'bah yang Bapak Ibu nanti sebentar akan utara itu, pertawaf itu bukan hanya Bapak Ibu, malaikat dan jin pun juga ikut bertawaf di tempat yang sama. Karena di kitab-kitab kuning disebutkan ada malaikat bumi, ada malaikat langit, ya, ulul azminya malaikat itu. Jadi yang bertanya tentang at-tajalul qiyam mayusrifah itu adalah malaikat bumi. Setiap tetes hujan dikawal oleh malaikat, tapi pengawal itu malaikat bumi. Lain martabatnya dengan Jibril, Israfil, itu malaikat langit. Jadi tabakan antabak ada martabatnya juga malaikat itu, seperti manusia juga. Itu Bapak kalian, saya ingin sampaikan karena ini Bapak Ibu dan para ulama kita pun juga jarang menyampaikan. Ya. Jadi asal usulnya seperti itu. Nah pada haji itu ibadah pertama mendahului salat, puasa dan seterusnya. Semua mulai dari Nabi Adam melaksanakan ibadah haji. Ya. Sedangkan Makkah itu artinya batas tanah suci Mekah. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu masuk di Mekah itu, ada nanti Bapak Ibu akan menjumpai monumen. Dudukan Quran di tengah jalan begitu begini ya Bapak Ibu. Di datangnya ada Quran di atas itu monumen Quran. Itu perbatasan Quran. Perbatasan tanah suci Mekah. Jadi ada cerita menarik dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan manasik haji nasional tahun 2025. Silakan Bapak Menteri untuk menempelkan tangan ke layar digital. Ya. Oh. Dalam hitungan 3, 1. Beri aplaus yang meriah. Baik. Boleh foto bersama terlebih dahulu. Silakan foto bersama. Silakan. Keluar ini. Mohon maaf untuk protokol untuk membantu. Masya Allah, semakin haru ya dengan semua sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Ini memberikan pencerahan yang luar biasa. Jamaah tambah semangat, Masya Allah. Dan doa kita pasti adalah semoga ibadah haji tahun ini dan tahun selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah juga sebuah pencapaian dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan. Kembali kita beri aplaus meriah untuk Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilakan Bapak Menteri kembali ke tempat. Ya. Baik, terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wakil Kepala Badan. Perwakilan dari Museum Cetak prestasi yang luar biasa yang acaranya hari ini diikuti oleh 38 provinsi, kemudian juga terdiri dari 416 kabupaten dan juga kota sebanyak 98, sehingga tercatat dalam rekor Museum Rekor Indonesia dengan peserta manasik lebih dari 100.000 orang di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dan selamat kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas capaian. Baik, masih ada waktu sedikit lagi untuk kita menyapa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang tadi belum disapa oleh Menteri Agama, yang beliau semuanya sudah menunggu sejak pagi. Bisa ditampilkan layar untuk tim operator. Layar Zoom.
Kita akan menyapa terlebih dahulu para jamaah yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin.